Ulangi lagi. Contoh lain misalkan ijazahnya biologi. Tuh, di SD kan biologi. Sertifikat pendidiknya biologi. Boleh nggak jadi guru kelas? Boleh daftar, boleh. Karena dia dianggap linier. Contoh lagi misalkan, ijazahnya bahasa Indonesia S1. Sertifikat pendidiknya bahasa Indonesia. Boleh nggak ngelamar di SD? Boleh. Dasar hukumnya apa? Itu surat edaran Dirjen GTK nomor 1460 garis miring B titik B1 tahun 2021. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu telah memegang surat edarannya, perhatikan baik-baik. Pak, Jadi urutan. maaf Pak, ya. di Serdik matematiknya, di sertifikasi matematiknya itu sebagai guru matematik, bukan guru kelas. Apakah bisa gitu Pak? Sebagai guru matematik. Ya, kan ada di sertifikat pendidik itu kan ada sebagai guru kelas, sebagai guru matematika gitu. Kalau di saya sebagai guru matematika karena dia mendaftarkan waktu pertama punya ijazahnya ijazah matematika gitu Pak. Sertifikat pendidiknya sebagai guru matematika. Iya, tetapi dia ngajar sebagai guru kelas gitu Pak. Iya, nggak masalah. Itu linier namanya. Iya, itu namanya linier Pak, dengan guru kelas. Gitu. Nanti Bapak cek surat edarannya, nanti akan saya sharingkan di chat grup ya. Jadi nanti dibaca sertifikat guru matematik dengan ijazah matematik itu bisa menjadi guru kelas. Maaf Pak, kalau yang ijazah matematika itu kalau belum punya sertifikat, apakah bisa mendaftar di SD? Ini baru akan saya bahas ke situ. Jadi yang prioritas itu, ini jangan, saya pelan-pelan ya. Jadi yang diutamakan itu adalah sertifikat pendidik, begitu ya. Kan guru ada yang punya ijazah S1 dilengkapi dengan sertifikat pendidik. Itu prioritas di tahap 1. Tapi saya ulangi ya, daftar itu tahap daftar. Jangan bingung ya, saya ijazah A, saya ijazah B. Pokoknya daftar saja dulu. Jangan perhatikan dulu saya ijazahnya saya ijazahnya biologi, saya ijazahnya matematika. Daftar saja dulu. Sepanjang S1, daftar dulu. Biarkan sistem yang memutuskan. Jadi yang memutuskan itu sistem, jangan diri sendiri. Gitu ya. Karena dia tahapnya ada 3 kali. Nanti jurus pamungkas ada tahap keempat. Ya. Nah, bagaimana jika saya tidak punya serdik, tapi saya punya ijazah S1 matematik? Nah, ini harus didasarkan pada ijazah. Artinya tidak bisa dia ngajar di SD. Gitu. Dan dia nanti daftarnya di tahap ketiga, kalau tidak salah nanti. Nanti sistem yang akan memutuskan. Karena yang diutamakan di tahap 1 itu adalah yang ngajar di sekolah tersebut dan tersertifikat pendidik. Jadi kalau punya ijazah matematik tetapi tidak punya sertifikat pendidik, maka dia didasarkan pada ijazahnya. Gitu. Dia harus naik ke mata pelajaran, ke SMP artinya. Contoh misalkan ijazahnya bahasa Inggris, tidak punya sertifikat pendidik. Kan yang pertama kali dilihat sertifikat pendidiknya tuh, sedangkan tidak punya. Maka didasarkanlah kepada ijazahnya. Ijazahnya bahasa Inggris, berarti masuk ke mapel bahasa Inggris di SMP. Daftar jangan saya Pak, daftar, harus daftar. Biar sistem nanti yang memutuskan. Paham ya? Jadi di awal untuk daftar pertama ini, apakah saya daftar di SD tempat saya bekerja atau saya daftar ke SMP Pak? Nah di tahap pertama semua harus daftar pada formasi yang kosong di tempat mengajarnya. Itu aturan mainnya begitu. Kalau mau diubah formasinya nanti di tahap ke dua apa ketiga gitu ya. Nanti saya baca ya sambil saya baca. Nah, tapi yang pertama itu di tahap pertama itu semua yang harus yang akan diikutkan tes itu yang formasi yang ada di SD-nya atau formasi yang ada di SMP-nya itu semua diikutkan di tes tahap pertama. Jadi nanti jangan pesimis kalau di tahap pertama Bapak Ibu ada yang tidak dipanggil untuk tes, itu bukan berarti tidak bisa ikut tes gitu. Jangan putus asa dulu, aduh saya tidak dipanggil di tahap pertama. Itu namanya tidak masuk kriteria untuk tes di tahap ke-1.
Nah, nanti akan diikutkan di tahap berikutnya, di tahap kedua. Kalau tahap kedua tidak dipanggil juga, berarti itu sistem memutuskan Bapak Ibu untuk tes di tahap ke. Nah, di tahap kedua, Bapak Ibu ikut tes semua. Habis itu berapa itu tahap kedua, Pak? Nanti Kemdikbud yang akan mengumumkan. Ini juga saya sama sedang memantau. Yang pasti tidak akan lewat, kalau tidak salah tidak akan lewat dari tahun 2021. Berarti Pak, nanti tanggal 31 Mei itu tahap pertama? Itu pendaftaran tahap pertama, itu pendaftaran. Iya, pendaftarannya tanggal 31 Mei. Itu hanya satu kali. Ini perhatikan baik-baik. Tesnya kan 3 kali. Iya. Ulangi ya. Tesnya 3 kali, tapi daftarnya sekali. Oh, daftarnya sekali, tapi tesnya berkali-kali. Jadi jangan berharap Ibu nanti bisa daftar ketika lewat tanggal berapa tadi? Tanggal 31. Itu mah mulainya. Tanggal 21 Juni akhir. Bapak, Ulangi ya. ulangi Pak. Ya, saya ulangi ya. Saya ulangi pelan-pelan. Daftarnya tanggal 31 Mei sampai dengan 21 Juni. Makanya saya minta semua honorer yang tercantum di daftar tanpa memperhatikan ijazah atau sertifikat, daftar semua. Berarti Ya, waktunya daftar berarti masih banyak ya Pak ya? 31 Mei sampai 21 Juni ya? Nah, jangan lagi nanti ada yang ribut-ribut kelewat daftar. Terus Pak, Pak, saya kan IPK-nya nggak bermasalah dengan IPK. Kemarin kan waktu dulu itu tes itu kan IPK-nya saya nggak masuk tuh. Nggak berpengaruh itu dengan IPK. Lah, nanya IPK saya jelaskan yang umumnya. Dulu. Asal Ketika daftar, perhatikan ya, semua dokumen administrasi kepegawaian dan pendidikan, ngerti nggak? Ijazah sama SK itu bagus. siapkan semua dari sekarang. Jika kuotanya 4 yang daftar bukti, yang kuotanya 2 yang daftar opak menurut sampai dengan. Baik, saya lanjutkan ya. Saya sambungkan ke penanya kedua. Tadi yang penanya pertama sudah begitu ya? Iya Pak. Ya? Hampir sama ke 1 dan ketiga itu Pak. Yang beda yang kedua tentang yang lulus ya. Ya, formasi ada 2. Katanya formasi 2, ikut 4. Tapi iya, yang ikut 4. Bagaimana jika lulus semua? Tempatkan atau gimana? Kita ya, ini kita sedang memperhatikan Mohon Bapak Ibu mute-nya dimatiin. saya dan Bapak Ibu ini sedang menunggu bentuknya seperti apa. Jadi yang pasti di tahap pertama itu hanya boleh memilih informasi yang ada di sekolah itu. Kalau informasinya 1, honorer 4, yang 3 nggak bisa pilih sekolah lain. Ingat ya, yang 3 tidak bisa memilih sekolah lain. Harus memilih sekolah yang ada di situ. Misalkan informasi PGS 2, honorer 4, ya sudah 4. Ya, nanti kemungkinan akan ranking. Ya. Ibu siapa tadi yang dari mana? Jadi dia akan di rank. Ini ya. Nah, 4 orang itu nanti akan dipilih di ranking. Ya. Jadi tahap pertama tes dengan sungguh-sungguh. Maka yang berempat itu akan memperebutkan 2 posisi. Yang tertinggilah yang kemungkinan diluluskan pada posisi itu. Nah, nanti yang 2, itu saya tidak tahu apakah diikutkan di tahap kedua atau otomatis. Kita tunggu aturan yang pastinya dari Kemdikbud. Gitu ya. Nah, nanti dia pindah formasi itu pada tes tahap kedua. Gitu ya. Kalau dipanggil lagi tes tahap kedua, itu artinya harus tes ulang. Tapi kalau tidak dipanggil lagi, itu tinggal ditempatkan. Gitu ya. Nah, nanti informasinya kan berkembang, nanti akan saya coba pelajari lagi, nanti saya informasikan lagi. Yang pasti, kalau formasi hanya 2, pasti akan terisi oleh 2 orang. Kalau 4-4-nya memenuhi passing grade, pilihannya, nanti yang 2 ikut tes lagi, nanti saya baca juknisnya dulu gitu.
atau otomatis. Itu dua kemungkinan itu pasti terjadi. Yang pasti tugas ibu, tugas bapak ya berjuang. Gitu. Nu bahaya kan namun tidak memenuhi passing grade. Tapi kalau tidak memenuhi passing grade itu pasti akan dipanggil lagi di sesi kedua. Jadi semua yang tidak lulus di tahap ke-1 itu tidak lulus ya, misalkan